Halo, aman Mbak. Tadi saya lihat soalnya di kursornya Mbak Ken ini ada putaran loading gitu, tiba-tiba hilang dan kemudian apa live-nya berakhir otomatis gitu ya. Tapi nggak apa-apa Mbak. Tadi sampai ini ya Mbak. Halo? Iya Mas, sampai pattern tadi dari tahun ke tahun Hmm? sampai apa namanya kebakaran hutan itu semakin besar setiap tahunnya. Patternnya juga ada semakin tahunnya gitu Mas. Jadi tadi udah diceritakan bahwa ini kedengaran nggak suara saya Mbak? Kedengeran Mas, aman Mas. Oke, jadi tadi udah disampaikan ada pattern yang sangat menarik dari eksploitasi di Nusantara ini ya. Kita bisa lihat ya abad 17-16 kita kelihatan eksploitasi itu dari bentuk lada, kemudian kapal rempah-rempah. Kemudian pasca adanya Perang Dunia Pertama di awal abad 20 itu pemerintah kemudian melihat bahwa ada kepentingan yang cukup mendesak untuk kebutuhan barang mentah untuk keperluan perang yaitu karet dan minyak bumi. Nah, kemudian pattern ini semakin bergeser di tahun 70-an ya. Kemudian pemerintah pada masa Orde Baru mereka butuh cash money yang cepat karena pada masa Soekarno kan Soekarno meninggalkan perekonomian Indonesia dengan keadaan carut marut. Salah satu faktor yang paling cepat untuk melakukan cash money itu adalah dengan membabat hutan ya. Dan di survei pertama itu yang dibangun adalah survei di hutan Kalimantan di dekade 70 sampai 90-an. Kemudian bergeser di hutan-hutan Papua dari tahun 2000-an pasca reformasi. Tapi pola patternnya sama, seluruh eksploitasi yang dilakukan itu bukan untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan domestik di Indonesia, tetapi untuk kebutuhan ekspor. Dan sekali lagi, yang bermain ya hanya di karena elit tertentu saja. Sebagai case di kasus Kalimantan itu ya kita bahas lagi orang TNI ya. Riset saya itu sangat menarik karena yang bermain itu perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Angkatan Darat. Yaitu saya akan sebut nama perusahaannya, itu namanya PT ICI Kenanga. Jadi beberapa sahamnya itu hampir 60% dimiliki oleh Angkatan Darat. Dan ini juga kemudian berdampak juga hingga hari ini. Kita bisa lihat kawasan IKN kan juga salah satunya mengambil dari wilayah konsensi PT ICI itu. Jadi memang kita bisa melihat keterkaitan yang erat di sini antara bentuk eksploitasi alam dengan kepentingan militeristik kalau di masa Orde Baru. Cuman sekali lagi, kenapa kemudian eksploitasi hutan ini menjadi salah satu prioritas? Ya sebenarnya kita bisa melihat misalnya kita lihat relasinya antara waktu itu yang banyak sekali ekspor kayu Indonesia itu adalah Jepang ya. Yang lucu tuh gini Mbak, Indonesia ini banyak sekali ekspor kayu gelondongan, tapi produksi kayu olahannya jelek, paling rendah penghasilannya. Malah negara-negara seperti Taiwan, Jepang yang nggak punya hutan itu malah penghasil tertinggi kayu lapis dan olahan ya antara dekade 70 sampai 80-an. Ini sama juga halnya dengan kelapa sawit ya. Kita mengekspor CPO-nya tapi produk hasil akhir olahannya bukan diekspor dari kita. Nah, di sini akan terlihat pattern atau pola yang sangat jelas bahwa ternyata Indonesia hingga hari ini itu tidak mengalami industrialisasi yang cukup kuat. Kita sepertinya mengalami deindustrialisasi, yaitu kita hanya mengandalkan ekspor-ekspor dari komoditas-komoditas sumber daya alam yang langsung didapatkan dari alam tanpa banyak melakukan proses olahan. Kemudian dari sini kita bisa melihat pattern yang jelas bagaimana kemudian hak-hak masyarakat adat itu sampai sekarang kemudian dipinggirkan atas dasar nama pembangunan. Yang paling mengerikan adalah elit-elit ini kan dasar Indonesia bobrok, mungkin ini orde baru ya. Mereka melihat patternnya dengan pola hidup orang Jakarta ya. Orang Jakarta kan ya tahu sendiri lah ya, sangat-sangat urban ya. Mereka sangat tidak memiliki keterkaitan dengan ekologi atau ekosistemnya. Karena sistem ekosistem mereka seluruhnya binaan manusia artificial. Beda dengan misalnya orang Dayak ataupun orang Mentawai ataupun orang Papua yang mereka memang bergantung sepenuhnya hampir sebenarnya dengan kebaikan alam. Mereka sustainable livelihood ya, mereka bisa mengolah sendiri seluruh kebutuhan dasarnya tanpa harus ada pemerintah. Nah, celakanya pembangunan pelita yang dirintis oleh Orde Baru ini kan tidak menempatkan
ya tadi ya, sustainable livelihood itu sebagai salah satu indikator kemajuan ekonomi. Mereka dikatakan miskin karena nggak makan beras, rumahnya tidak dibangun dengan batu bata, tidak beratap dengan baik. Nah, akhirnya banyaklah terjadi proyek-proyek yang disebut dengan resettlement atau pemukiman kembali di dekade 70 sampai 90. Karena orang adat ini dianggap terbelakang, jadi rezim Orde Baru ini membuat gagasan, wah mereka harus diperadabkan nih, harus dipindahkan dari hutan-hutan belantara ke dekat kota, supaya mereka juga ikut merasakan manisnya gula pembangunan kan gitu kan, logiknya Orde Baru. Cuman celakanya ketika mereka dipindahkan, itu mereka juga tercabut dari akar budayanya. Dan ternyata usut punya usut, ya mereka tidak lagi bisa mengontrol hutan adatnya. Dan kita sudah tahu carut marut peta pembagian hutan atau konsensi apapun di Indonesia ini kan banyak sekali yang klaim tumpang tindih ya. Ada pemerintah punya peta sendiri, kemudian perusahaan punya peta sendiri, masyarakat adat juga punya peta sendiri, Pemda juga punya peta sendiri. Akhirnya masyarakat adat yang dipindahkan ini lahannya kemudian diklaim oleh perusahaan-perusahaan besar yang terjadi di wilayah sekitar Kalimantan Timur, dan mereka kemudian dijadikan semacam ikon adat ya, seperti desa adat Pampang. Ya, sebenarnya bagi saya aneh gitu, karena justru seharusnya kita melihat pembangunan itu kan menempatkan masyarakat adat pada konteksnya, dalam artian mereka tetap sustainable living, kemudian masyarakat adat itu masih memiliki hak mereka untuk bisa mengelola lahannya sendiri. Dan dalam logika negara ini juga aneh ya, karena dalam konsensus kebinekaan kita, ketika kita mau proklamasi, kita nggak pernah ngajak orang-orang adat itu untuk berbicara, duduk bareng, mau nggak kamu gaun jadi negara kesatuan Republik Indonesia. Terus tiba-tiba secara sepihak founding fathers kita menempatkan Kalimantan, Papua, dan wilayah lain itu sebagai salah satu negara kesatuan. Dan ketika mereka mengklaim ini, mereka menggunakan praktek hukum domain clearingnya kolonial ya. Artinya bagi masyarakat adat yang nggak punya sertifikat tanah, maka wilayah mereka itu masuk ke dalam wilayah negara, tanah negara. Nah, ini yang kemudian menjadikan polemik bahwa negara dengan agensi-agensinya berupa undang-undang kolonial dan centeng-centeng aparat tadi, mereka berhak untuk kemudian menggusur ruang hidup orang-orang adat yang dianggap tidak beradab, sudah dinistakan, mereka dianggap tidak punya peradaban, kemudian ya tanahnya dirampas. Dan saya pernah ke suatu pameran di Jogja, Binel, itu ada suku Amungmai yang punya sekarang jadi Freeport atau tambang Grasberg. Itu saya diceritakan bahwa Grasberg itu kontraknya sangat tidak adil ya. Kepala sukunya nggak bisa baca, tiba-tiba ditawari 2 lusin kaleng sarden dan menandatangani dokumen. Nah, ternyata yang ditandatangani dokumen penyerahan gunung tadi, gunung emas tadi gitu. Padahal menurut suku Amungmai tadi, gunung emas tadi itu wilayah sakral, tempat berpulangnya kembali arwah-arwah leluhur gitu ya. Dan ketika mereka melakukan aksi perlawanan, yang dibahas adalah representasi aparat. Nah, ini juga terjadi hingga hari ini gitu. Kita banyak melihat aliansi masyarakat adat kemudian memperkuat standing point mereka, tapi hingga hari ini kan kita nggak melihat ada etikat baik dari pemerintah, yaitu mengesahkan undang-undang masyarakat adat tadi, malah undang-undang yang nggak jelas yang kemudian mendapatkan prioritas lebih dahulu. Padahal ya ini sebenarnya mengusik kebinekaan kita gitu ya. Jadi kita bisa melihat suku-suku ini akhirnya cuma dijadikan sebagai entitas komoditas budaya tanda kutip gitu ya. Mereka cuma diambil simbol-simbol kebudayaannya, tapi secara realitas sosial kehidupan sehari-hari mereka terpinggirkan bahkan, dan mereka nggak bisa survive hingga hari. Kalau Mbak kayak ngeliatin misalnya citra Google Maps ya, atau perubahan ekologi sistem di Kalimantan, Sumatera, atau Outer Island ya, kita nyebutnya luar Jawa, dan sekarang mereka mulai menambah ke Papua, itu degradasi forestry sangat besar-besaran itu ya. Ya ini yang kemudian sebenarnya saya juga bingung kalau jadi dosen harus ngajarin apa ke mahasiswa gitu ya, karena sebenarnya kan tindakan makar itu kan sebenarnya harus ditanggapi dengan kembalinya kita melakukan discuss gitu ya, apakah benar pembangunan versi negara ini benar-benar sesuai dengan konteks
adat yang ada di tempat itu gitu ya. Karena kita sudah tahu ya Pak, Bhinneka Tunggal Ika, tapi ternyata negara kita sangat-sangat otoriter itu, tidak menempatkan perspektif moral ekologi lokal sebagai salah satu acuan dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Yang terjadi akhirnya adalah ya seperti itu. Bahkan soal butir dulu namanya pendidikan moral Pancasila, saya masih ingat tuh SD ada sebuah isi tulisannya ini penyerahan kebun kelapa untuk proyek pemerintah. Terus ada pilihannya tuh. Misalnya ayahmu punya kebun kelapa, kemudian pemerintah akan membangun jalan ya. Apa yang seharusnya ayahmu lakukan? Pilihannya yang pertama menyerahkan kebun kelapa dengan ikhlas karena ini bentuk kontribusi ke negara. Apa dan sini jawaban yang paling benar yang A tadi ya. Jadi kita dipaksa mengalah ya atas nama proyek pembangunan dan ini terlihat jelas dari kurikulum masa itu ya. Ada pendidikan budi pekerti dan jenisnya yang kita sebenarnya harus memaklumi pembangunan negara tadi yang sebenarnya saya akhirnya lambat tahun tahu ini ternyata negara ini ternyata pembangunan sentralistiknya hanya menguntungkan elit-elit oligarki dan lebih parahnya lagi misalnya dalam case hutan kenapa kemudian nggak bisa kembali lagi ya ternyata diselewengkan banyak sekali penyelewengan yang terjadi misalnya dana reboisasi itu bukan dipakai buat menanam kembali tapi dikorupsi buat membangun PT DI atau Dirjen Daerah Indonesia atau dulu IPTN dan banyak sekali kasus-kasus yang kemudian itu menjadi ya bukti presiden buruk bahwa ternyata ya negara kita ini nggak terlalu serius gitu untuk kemudian menyelamatkan perekonomian untuk anak cucu kita. Bayangkan ya Mbak, hutan untuk bisa kembali ke hutan primer atau virgin forest untuk wilayah Kalimantan, masyarakat adat Punan itu sudah punya circle sendiri. Kalau kamu nebang pohon besar, hutan itu akan kembali seperti semula dalam siklus 200 tahun, 2 abad. Tapi karena kita sok-sokan gitu ya, kita kan orang Jawa tinggal di belajar di fakultasnya Jokowi gitu ya. Paling 30 tahun lagi tumbuh. Dan akhirnya ternyata nggak tumbuh ya karena kita kurang memahami ekosistem lokal bahwa ada sejenis simbion yang bernama mycorrhiza, yaitu bakteri yang mengikat nitrogen di tanah. Dan ini yang kemudian membuat pertumbuhan tanaman-tanaman endemik itu optimal. Dan ternyata ketika tetap ditanam dan dipaksakan dengan kondisi kontur tanah yang sudah aus, ya tetap aja mengalami kegagalan dalam pertumbuhan reboisasi. Nah ini yang kemudian terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Saya hanya membayangkan betapa mengerikannya gitu ya. Misalnya kita punya anak atau cucu yang kemudian terjadi adalah kita semakin sering mengalami krisis bencana ekologi akibat keserakahan yang nggak tahu sekarang elit-elit hari ini yang hanya mementingkan cuan yang sebenarnya saya tuh juga nggak habis pikir kamu tuh udah kayaknya bukan main gitu ya masih aja kamu pingin lagi gitu lagi dan lagi ya seharusnya benar juga kan kalau dalam hadis itu kan kamu nggak boleh miliki tanah kalau kamu nggak bisa ngurusnya bayangkan seorang Prayogo Pangestu itu punya Barito Pacific Lumber itu di awal abad bukan di awal di akhir tahun 90 itu punya konsesi 5 juta hektar lahan gitu ya nggak bisa bayangkan yang kemudian 6 juta hektar lahan itu berapa luas gitu itu hanya dimiliki oleh salah satu korporat ya ya sekali lagi ya ini nggak bisa struktur ya akhirnya pemerintah kita harus bertindak gitu seberapa detail ya walaupun ada otonomi daerah yang kemudian memberikan izin tapi sekali lagi ya sama ya apa yang disebut dengan kertas kan cuma secawat kertas tapi implementasi di lapang itu kan ya kacau balau lah Mbak apalagi ya polisi hutannya juga kita banyak tahu persekongkolan dan sejenisnya ya apalagi kan kalau polisi hutan atau jagawana itu kan perspektifnya kolonial sekali ya. Mereka tetap dianggap agensi pemerintah dan mereka menganggap masyarakat lokal yang kemudian memanfaatkan hutan itu sebagai hama makanya banyak sekali terjadi case konflik tenurial yang ya itu aneh apalagi UU PA nomor 5 tahun 60 juga pasca 65 juga mandek gitu ya dan ya ini yang kemudian ya menisbatkan petani kemudian kita membelakangi hutan adat ya makanya ini sangat sangat tragedi yang sangat mengerikan sebenarnya makanya kayak hutan itu kan penebangannya dalam
kajian riset saya itu hanya 25 tahun sustainnya. Setelah itu berguguran tuh pabrik-pabrik di sepanjang bantaran sungai Kamakam tuh. Karena mereka sudah kehabisan kayu. Ya. Kalaupun yang masih hidup, kayunya itu bukan berasal dari Kalimantan, tapi dari Papua, Mbak. Eh, jadi nggak sustain gitu perekonomian kita. Nah, saya kemarin kita juga kelapa sawit nih. Saya nggak tahu sustainnya kelapa sawit berapa, tapi dalam perhitungan agroforestry, produktivitas kelapa sawit kan 20 tahun, 25 tahun. Celakanya, katanya lagi, ketika pasca kelapa sawit ini, tanah menjadi tandus dan butuh sebuah proses untuk kemudian mengembalikan kesuburan tanah yang itu nggak murah. Ya, cuman kan nggak ada aturan dari pemerintah yang secara ketat bagi kelapa sawit yang tidak produktif harus dikembalikan lagi lahannya. Yang kita bayangkan sawit sudah hampir menguasai hutan Papua dan hutan Kalimantan ya. Apa yang terjadi ketika nanti tanah tandus? Di Kalimantan sudah sering terjadi banjir, Papua mungkin nanti akan banjir. Kemudian kita bisa melihat misalnya tambang nikel di Kepulauan Sulawesi dan sejenisnya. Kita hype dengan mobil elektrik ya atau mobil charger listrik. Yang sebenarnya kita charger listrik juga dari bahan bakar PLTU batu bara gitu kan, sustainable-nya di mana gitu ya. Kita hanya memindahkan masalah jejak karbon kita ya. Kita nggak mengotori kota, tapi kita menghancurkan ini hutan-hutan di Pulau Obi, di pulau-pulau Tutang dan sejenisnya gitu ya. Makanya, wah, ini aneh sekali ini sebenarnya ini negara ini. Sebenarnya simple sih Mbak. Saintifik, saya yakin banyak teman-teman kita tuh yang sangat kompeten ya. Tapi sekali lagi kan science is simple ya, but political will is different matter gitu ya. Keinginan politik itu lain lagi gitu ya Mbak. Nah, ini yang kemudian membuat saya galau sih Mbak. Ya saya galaunya banyak kayak Daud TNI ini hutannya udah hancur dalam jangka waktu 20 tahun mungkin Papua juga mengalami multi krisis bahkan ya. Nah, cuma krisis pangan, krisis sosial, krisis ekonomi, krisis segalanya yang itu juga akan merobek sendi-sendi kebinekaan dan persatuan kita sebagai sebuah nation gitu ya. Ya, lucu gitu. Ya kemudian boomer, ya bukan ya orang tua nyalakan anak muda yang males ini gimana sih? Saya nggak habis pikir kadang-kadang. Kan lu males ya. Kayak kemarin yang kemiskinan ada yang nggak percaya ini bukan struktural ya. Ya aneh gitu loh. Kamu buat kebijakan Orde Baru tuh udah parah sekali. Ditambah lagi kebijakan pasca reformasi yang sama sekali nggak belajar dari Orde Baru ya. Malah memapankan raja-raja kecil ya. Ya sekarang kembali lagi ke pusat lagi ini. Iya nggak tahu lah. Mungkin dilanjut diskusi aja ini jadi galau. Ya, makanya apakah ada pembangunan yang benar-benar lestari? Saya pikir bisa. Ya cuman itu kok implementasinya akan sangat susah Mbak. Karena sekali lagi hampir semua kertas kerja kita kan kebalikan ya. Jadi malah naskah akademis itu menyesuaikan dengan kebijakan yang udah ada. Ini kan kebalikan ya. Sama kayak misalnya ke IKN. Di dokumen arsip tuh nggak ada tuh. Jadi sampai tahun 2010, itu kalau di kawasan Kalimantan tuh ada namanya Sasamba. Jadi itu wilayah Samarinda, Samboja, Balikpapan terhubung dengan koneksi jalan. Di sepanjang jalan itu terhubung dengan perekonomian perkebunan sustainable seperti kelapa, karet, yang nggak ngerusak seperti kelapa sawit. Tapi ujuk-ujuk 10 tahun kemudian tanpa ada kajian akademis yang jelas, tiba-tiba ada IKN ya, hype-nya seperti ini dan jenisnya. Yang sebenarnya IKN itu, ya karena saya tinggal di Balikpapan, itu malah mematikan kota-kota satelit di sekitarnya. Ya, karena beban IKN itu seperti misalnya air, listrik, ya mereka juga ngambil dari kota-kota satelit di sekitarnya. Belum lagi penumpukan mobil dari Jakarta dan sejenisnya yang kemudian menambah beban lagi buat ekologi di wilayah Kalimantan. Ya, sepertinya kita hanya memindahkan masalah yang ada di Jakarta keluar Jakarta gitu, nggak menyelesaikan struktur masalahnya gitu ya, struktur masalahnya. Udah 100 triliun ini Mbak keluar. Makanya ini buat bikin dosen itu berapa puluh tahun dibayarkan kalau pakai satu stay ya, uangnya berputar lagi deh. Daripada hanya kita ngasih oligarki, kalau dosen umbi-umbian kan duitnya paling belanja domestik gitu ya, kebutuhan domestik muter. Tapi kalau oligarki kan duitnya ngendap, makanya perekonomian juga nggak berapa jalan.
Iya betul. Gitu. Kalau gitu Mas, tadi kan Enggak. juga sempat dibilang kalau misalkan masyarakat ada itu pada akhirnya itu dipaksa. Dan dalam konteks terburuknya itu bisa saya bilang dikambing hitamkan gitu oleh negara sendiri. Nah, kalau kayak gitu, padahal tuh masyarakat adat kan udah jelas-jelas tahu soal lingkungan seperti apa, dia dekat sekali dengan lingkungan gitu. Tapi kenapa pengakuan hukumnya untuk mendapatkan pengakuan hukumnya itu saja tuh sulit atas wilayahnya itu sendiri tuh udah sulit Mas gitu. Kalau menurut Mas kenapa tuh? Ya karena elit-elitnya DPR-nya aja yang nggak memperjuangkan sih, Mbak. Kan sebenarnya banyak juga ormas-ormas. Justru sekarang polanya aneh. Ormas-ormas daerah yang mengaku putra daerah itu malah menjadi centeng pembangunan ekonomi pemerintah pusat gitu ya. Ya, Makanya jatuh. ini saya juga bingung bagaimana simbol entitas etnis itu kemudian malah dipakai untuk hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan akar kebudayaan mereka gitu. Seperti kasus di Kalimantan mana komika itu membuat jok kalbarnya malah dia kena denda adat gitu ya. Padahal apa yang dia sampaikan juga otokritik gitu ya. Malah dibela oleh orang adatnya. Dan makanya ini juga aneh gitu ya. Kalau masalah penebangan nggak ada yang berani turun kan hutan apa jin-jinnya gitu ya. Tapi kalau masalah apa gitu ya ya makanya nggak ngerti ya Mbak. Jadi sekarang adat ini malah dipakai sebagai sarana ini pendukung berlakunya kebijakan pembangunan dari pusat sih kalau yang saya lihat trennya. Ya, jadi ya gerakan adat ya hanya sebatas itu ya walaupun masih ada gerakan-gerakan adat yang berusaha untuk mengambil alih kembali ruang-ruang mereka dari cengkeraman kapitalisasi oligarki tapi itu saya pikir sangat bisa dihitung ya Mbak ya. Jadi ya kalau saya ngelihat ya simbolnya mereka ya cuman paling sebatas dipakai di bandara, gapura di mana gitu ya. Makanya kalau Apaan? saya ke Kalimantan gitu ada apa simbol apa hewan endemik itu sebenarnya adalah bentuk monumen peringatan kepunahan hewan gitu ya akibat kecelakaan manusia gitu. Jadi itu bukan monumen pelestarian tapi monumen tanda jadi monumen kepunahan gitu. Sama kayak totem-totemnya Dayak itu kan banyak sekali dipindahkan ke balai-balai kota. Itu sebenarnya bentuk kepunahan eh, nilai-nilai budaya mereka gitu. Akhirnya saya juga sedih ngelihatnya. Mereka cuma dijadikan sebagai atraksi siklus domestik gitu ya. Adatnya dipakai buat tari-tarian, tetapi dalam perspektif yang lebih luas, ya sebenarnya mereka kehilangan uh, ritus hidup mereka yang itu sangat dekat dengan alam gitu. Kan lucu juga kita ngeklaim diri kita sebagai misalnya orang adat, tapi kita nggak pernah berburu, kita nggak pernah melakukan aktivitas yang berhubungan dengan uh, ekosistem gitu. Kita nggak pernah melakukan apa yang disebut dengan apa food gathering ya. Kita nggak pernah menggunakan kembali lagi alat-alat itu. Yang sebenarnya penggunaan-penggunaan ini berhubungan dengan pelestarian lingkungan karena tadi orang-orang adat itu lebih kenal daerah mereka dan mereka lebih secara sustain mampu mengolah wilayah itu gitu. Jadi gitu sih Mbak. Ini juga ada pertanyaan Mas dari Muhammad Saruki. Kenapa Dia bisa punya kuasai wilayah Indonesia di Kalimantan? Awalnya kok bisa kuasai kayak gitu gimana sih Pak? Gitu. Bisa langsung dijawab Mas Rian. kenapa bisa dikuasai kayak gitu? Eh, Sebenarnya ini kalau penebangan hutan ataupun eksploitasi itu sudah ada dari masa kolonial ya. Tapi skalanya nggak masif karena orang Belanda cuma butuh kayu-kayu besar itu untuk membangun infrastruktur ya. Cuman bagaimana mereka bisa melakukan penguasaan ya sekali lagi banyak dokumen ya kita bisa melihat tindakan kekerasan represivitas yang mungkin itu dibungkam oleh Orde Baru. Saya pernah membaca clipping koran adanya pembantaian beberapa suku adat gitu ya karena mereka menolak wilayah mereka itu dieksploitasi ekonominya ya. Ya termasuk di Kalimantan itu kan juga banyak terjadi pembantaian-pembantaian di masyarakat adat di dekade tahun 70-an 80-an ya
Makanya represivitas ini yang kemudian membuat mereka agak ketakutan. Jadi karena masyarakat sipil mereka juga nggak punya akses ke wilayah politik dan mereka juga nggak punya akses ke ekonomi, akhirnya mereka menjadi korban marginalisasi. Belum lagi ada kebijakan transmigrasi dari eh, mana ya, Soeharto ya. Kita kan masih ingat ya kebijakan transmigrasi 70, 80-an, 90-an itu masif sekali di Kalimantan ya. Jadi memang secara kultural ya kita juga akan melihatnya di Papua ya. Jadi colonial settlement ya. Ini memang secara kultural mereka dibenturkan dengan konflik horizontal gitu ya. Nanti kemudian yang terjadi kayak sampit gitu. Saya analisanya ini bukan konflik etnik sebenarnya, tapi konflik ketimpangan akses atas hak ekonomi gitu ya. Yang memang disengaja dibenturkan oleh pemerintah Orde Baru. Ya. Padahal kita sudah tahu orang Dayak itu kan melakukan student farming atau ada yang berpindah nggak pakai sertifikat tanah. Mereka menggunakan batas-batas natural gitu ya, seperti totem, seperti pohon ya untuk menandai wilayah mereka. Apa yang terjadi? Tiba-tiba wilayah mereka itu dikapling menjadi wilayah transmigran. Dan ketika mereka mau balik lagi untuk melakukan praktik yang berpindah, tiba-tiba sudah ada orang yang tinggal di situ. Ya mereka kemudian melakukan gugatan, ya tetap kalah lah, karena transmigran sudah mendapatkan sertifikat dari pemerintah. Sekali lagi, cikal bakal konflik horizontal berdasarkan etnis itu sebenarnya adalah timpaan akses ekonomi dan pemerintah gagal menangkap hal ini. Makanya transmigrasi itu sebenarnya di satu sisi juga berbahaya ya. Jadi kan pemerintah kayak mau cari aman aja, mereka gagal membangun ya kesejahteraan di Jawa, kemudian memindahkan kemiskinan itu ke tempat lain yang notabene tempat lain itu dianggap apa ya ruang kosong ya. Iya, yang terjadi akhirnya konflik lagi gitu ya, konflik lagi. Dan ini titus yang dilakukan dari Orde Baru hingga hari ini. Kita bisa lihat itu di Papua gitu ya. Ada banyak sekali kemudian apa konten kreator yang memvideokan bagaimana masyarakat Papua melakukan barter ikan dengan beras dan jenisnya. Ini sebenarnya kan tindakan penistaan gitu ya. Sebelum ada NKRI harga mati mereka sudah sustain gitu. Tapi begitu kita masuk dengan proyek kita, dengan beras kita malah mematikan apa apa ya lokal knowledge mereka gitu ya, pengetahuan lokal mereka. Kita malah menggantikannya dengan sesuatu hal yang sebenarnya nggak sesuai dengan konteks ekologinya gitu. Maka akhirnya timbul busung lapar ya pas mereka makan super mie. Jadi kita nggak belajar, ya ternyata ada gastrokolonial gitu ya. Jadi bagaimana penjajahan itu nggak cuma melampas wilayah, melakukan pembunuhan, melakukan pemerkosaan, tapi juga menghancurkan pengetahuan lokal yang mereka miliki gitu. Akhirnya mereka kan nggak punya akar budaya yang hilang ya, terputus gitu ya. Ini yang kemudian sangat berbahaya gitu buat Nusantara. Ini malah yang banyak riset tuh FPU Prancis itu yang banyak mendata kalau di Kalimantan itu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya namanya etnobotani gitu ya. Orang-orang lokal itu sudah punya berbagai macam daftar list tanaman yang bisa dipakai buat makan, buat obat, buat racun bahkan ya. Cuman kemudian negara kita tidak memberikan space yang cukup untuk pengetahuan lokal ini. Hanya sebatas proyek-proyek aja tanpa ada implementasi yang jelas dari atas ke bawah. Ini sebenarnya lucu gitu. Justru malah pengetahuan lokal kita tuh paling banyak terdokumentasi di Eropa. Ya makanya apalagi BRIN sekarang kan juga tambah parah tuh ya. Malah terpusat semua dan beberapa kasus ada beberapa yang keberatan artefak-artefak lokal dari Papua mau dibawa ke Jakarta semua. Ini kan apa bedanya kita sama pemerintah kolonial yang dulu membawa meriam-meriam Aceh sebagai bukti penaklukan ke museum Belanda. Akhirnya kita gagal mengalami dekolonisasi gitu ya. Ya kita sama aja sebenarnya berlaku ya seperti tuan kolonial kita yang udah pergi. Ya sebenarnya kolonialismenya di tataran perbuatan belum hilang menurut saya sih. Ya, saya ngeriset tentang Sungai Bengawan Solo ya, tentang proyek-proyek kolonial gitu. Ya, sebenarnya kita pasca merdeka tuh ya kebijakan pembangunannya tetap rasis gitu.
nggak ada sama sekali ruang untuk melakukan dekolonisasi gitu. Kita memberikan space buat masyarakat lokal untuk lebih terlibat aktif dalam beberapa menyusun kebijakan. Nggak ada. Hingga hari ini kita lihat tuh, kayak misalnya UU TNI aja kita nggak pernah diberikan space. Atau apa, kita nggak pernah diberikan space. Kita selalu dipaksa dengan cara pikir elit. Dan ketika cara pikir elit ini salah, yang terjadi adalah kamu dikambing hitamkan gitu ya, karena masyarakat yang males lah, masyarakatnya nggak bisa jaga hutan lah, masyarakatnya saya nggak tahu nih, kalau di Kalimantan kan masih boom batu bara ya, tapi saya pikir 10 tahun kemudian tren itu akan hilang bersama dengan kelapa sawit, jadi senjakala. Ketika komoditas-komoditas ini sudah nggak berharga, saya nggak tahu gimana Pulau Kalimantan dan Papua itu kemudian bisa sustain secara ekonomi ya. Kan sama kayak terjadinya tahun 96 itu banyak sekali PHK di industri kayu karena udah nggak sustain gitu ya. Ini menjadi sebuah, ya katanya Gibran kan bonus demografi apa? Ekonomimu loh deindustrialisasi. Ekonomimu tuh deindustrialisasi. Filipina tuh udah bisa ngekspor chip gitu ya. Chip, chip, ya semikonduktor. Kita masih berkutat aja di kayu, nikel mentah, nikelnya ya kalau sudah diolah jadi baterai IF gitu ya, udah siap pakai. Jadi misalnya harga nikelnya kita temukan 500 bisa kita olah jadi 1 juta. Ini kan enggak, kita cuma ngekspor biji nikel ya aja ya, yang kemudian diolahnya di Cina. Ya makanya ya ini juga galau sih buat saya, buat teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman yang chill gitu, yang terbiasa hidup di kota, yang nggak lihat interaksi ini, ya mungkin akan terbutakan. Tapi kalau teman-teman misalnya punya pengalaman tinggal di lokasi dekat tambang atau lokasi yang memang berhubungan dengan eksploitasi alam, ini terasa banget gitu ya. Kayak di wilayah Kutai itu kan susah sekali sekarang minum air sumur, jadi kita harus menambah beban hidup lagi dengan membeli air kemasan ya. Yang air yang harusnya itu deklarasinya hak asasi manusia, sekarang udah jadi produk kapital gitu. Dan lucu gitu, negara ini untuk hak dasar aja kayak air, saya tuh bingung ya, perusahaan daerah air minum tapi airnya nggak bisa diminum gitu kan, sarang koruptor daerah ya. Ya lucu, tapi kita selalu jargonnya tinggi pakai AI, padahal ya hak dasar aja lu nggak bisa memenuhi gitu ya. Hak dasar kayak air minum, kemudian sekolah dasar yang terpenuhi gitu ya. Tapi lompatannya tuh tinggi, ibarat bangun gedung itu langsung bangun atap gitu, nggak perlu fondasi. Ya gitu sih, Mbak. Oke, tadi udah dijelasin banyak kan Mas. Kalau menurut Mas Rian sendiri, ada nggak sih Mas bentuk konkret dari pengakuan negara terhadap pengetahuan dari praktik ekologis masyarakat lokal itu dapat diwujudkan dalam kebijakan publik itu yang seperti apa Mas harusnya? Gitu. Sebenarnya ini, Mbak, ini ada kaitannya erat dengan riset ya, penempatan riset kita. Sebenarnya BRIN dan kalau sebelum BRIN itu ada LIPI. LIPI itu udah sangat bagus mendokumentasikannya. Tapi kalau saya lihat ini tergantung kepada rezim yang berkuasa lagi gitu ya, menempatkan ilmu pengetahuan ini sebagai salah satu motor untuk mengambil kebijakan pembangunan atau hanya sebuah lingkup yang tersegmentasikan gitu ya. Ini udahlah kamu riset aja tapi hasil risetnya nggak jelas. Makanya di sini kan sebenarnya nggak ada klik ya, main kliknya atau titik temunya. Harusnya riset-risetnya ahli antropologi, ahli hutan ya yang sudah menghitung misalnya rosot karbon, berapa banyak karbon yang dihasilkan, itu kan menjadi dasar pattern dalam menyusun kebijakan. Misalnya ini menghasilkan oksigen segini, kalau kamu tebang segini nanti oksigennya turun. Nah itu kan menjadikan basis. Kamu boleh nebang, tapi nebangnya hanya sekian hektar, karena kalau kamu nebangnya lebih banyak, kamu akan melakukan sebuah inisiasi untuk terjadinya bencana ekologi, entah itu banjir dan sejenisnya. Sebenarnya teman-teman di IPB, ITB itu sudah punya metode yang cukup baik untuk kemudian melakukan ramalan gitu ya, menganalisa. Ya, misalnya kamu nebang berapa banyak pohon, gimana kemampuan struktur tanah dalam menyerap air gitu. Itu udah ada gitu kan. Ya cuman sekali lagi ya kita bisa lihat sendiri lah, elit-elit kita kan kemampuan intelektualnya seperti apa gitu ya. Ya ini yang kemudian menjadi suatu hal yang mengecewakan gitu ya. Jadi
ya riset-riset kita akhirnya berakhir cuma sebagai nilai BKD paling, atau cuma syarat aja ya, ya makanya ini yang agak susah ya, kita bagaimana mengedepankan sains sebagai dasar dasar peletak pembuatan kebijakan apapun itu ya, ini yang agak-agak lucu sebenarnya Mbak. Iya Mas. Kalau kayak gitu kan tadi jatuhnya kan pada akhirnya perlu riset, tapi kadang tuh negara itu tidak bisa Ya Mbak. mengakomodir hal itu gitu. Nah, kalau kayak gitu mulai dari riset kan sains harus kolektif mungkin juga bagi menurut saya kalau misalkan riset riset saja itu nggak cukup, dari masyarakat lokalnya juga harus gerak juga gitu Mas. Apakah ada hal-hal lain yang mungkin bisa di didetailkan gitu untuk menyikapi kerusakan alam ini? Halo Mbak. Halo Halo, Mas Rian, kedengaran Mbak? udah Mas, udah kedengeran Mas. Halo, Halo gimana tadi Mas. Mbak? Kok agak terputus ya Oh iya. suaranya? Tadi kan sempat Masnya juga bilang bahwa dibutuhkan riset, tapi sedangkan riset sendiri itu kadang itu masih belum diakomodir oleh negara itu sendiri kan Mas. Nah, Nah, selain riset ada kebijakan dari instrumen kebijakan di Indonesia juga gitu. Tapi apakah perubahan struktur yang terjadi di Indonesia ini yang dia menyasarkan pada lingkungan itu atau harus bisa juga disertai dengan pembentukan kesadaran kolektif di masyarakat lokal itu sendiri. Kesadaran kolektif, kesadaran budaya juga. Karena menurut saya pribadi, riset itu juga kadang masyarakat lokal itu bisa lebih ngerti di dalam, lebih dalam dan lebih depan untuk mengerti lingkungannya itu sendiri Mas gitu. Ada nggak iya sih Mbak. Mas detail-detail apa yang Sebenarnya diharapkan? ini ya Mbak. Kalau dari sejarah itu sebenarnya banyak sekali ahli botani kolonial yang sangat peduli dengan riset-riset di Indonesia gitu ya. Cuman endingnya yang saya temukan itu kebanyakan riset-riset ini tidak diapresiasi oleh pemerintah, dan ini kemudian menimbulkan kekecewaan bagi mereka ya. Jadi kalaupun kita membangun basis kolektif, eh, yang agak susah itu kan sebenarnya juga minat baca masyarakat dasar kita yang baik. Saya memuji Kemendikbud ya, banyak sekali mereka memberikan buku-buku yang bisa diunduh gratis ya, buku bacaan, buku apapun. Bahkan ada buku namanya Ganapati, itu buku tentang penggunaan mitos untuk melakukan pelestarian ekosistem. Ya, cuman sekali lagi, ya literasi generasi sekarang lebih suka TikTok atau sesuatu yang praktis, Mbak. Makanya untuk kemudian membangun eh, hal yang bersifat kolektif itu agak susah dilakukan, karena ya minat literasi baca kita dari level paling dasar pun agak susah Mbak, buat mahasiswa aja ya Mbak ya. Misalnya saya kasih tugas membaca nih satu artikel ya 12 halaman, ya cuman mereka bisa membaca dan membuat analisis, tapi analisisnya menggunakan AI gitu. Jadi mereka sudah, mungkin kalau gejalanya di Jakarta Post ada yang tentang brain routing, itu memang udah terjadi Mbak. Makanya tantangan gerakan kolektif kita hari ini itu adalah menyadarkan literasi mereka bahwa eh, apa yang terjadi di sekitar kita ini merupakan sebuah fenomena politik. Kan kebanyakan orang mengambil jeda ya, melakukan itu nggak ada urusannya dengan diriku. Kebanyakan mahasiswa kita kayak gitu, karena ya mereka nggak terkoneksi dengan literasi tadi. Buku banyak, tapi menimbulkan minat bacanya itu agak susah. Nah, saya nggak tahu, ini mungkin pengaruh dari kebijakan sekolah dasar kita ya, yang menempatkan membaca itu bukan sebagai prioritas, atau hal apa yang, tapi memang susah Mbak. Di level SMA aja itu banyak sekali
apalagi di level SMA ya. Ini kan saya pernah menulis sebuah artikel yang mengkritik mengenai sekolah berwawasan lingkungan, Gata Mandala gitu ya. Karena itu hanya mengkanalisasi isu kerusakan ekosistem hanya dengan perbuatan-perbuatan, ya saya nggak merendahkan Pandawa Group ya. Yang itu cuman hanya menggunakan solusi-solusi temporer ya. Misalnya kita membersihkan sungai, kemudian nanam mangrove skala kecil ya. Padahal yang harus dijawab adalah dalam kebijakan lingkungan itu adalah bagaimana pemerintah bisa meredam ini perluasan oligarki tadi ya, kayak Prayogo Pangestu dengan Barito Pasifiknya supaya tidak menguasai 6 juta hektar. Padahal kan esensinya strukturnya di situ. Tapi di sekolah kita mah diajarkan sebuah kebaikan-kebaikan individu yang sebenarnya itu tidak bisa menyelesaikan masalah strukturnya gitu. Ini yang kemudian lucu. Makanya kalau kita mungkin hidup di lingkungan yang apa ya, literasi yang cukup baik ya. Tapi coba Mbak main ke SD, SMP atau SMA gitu ya. Itu susah sekali untuk kemudian membangun kesadaran apa literasi kecil tadi ya dengan cara menganalisis hal yang kecil. Kenapa kok bisa terjadi banjir? Kenapa kok hutan ini semakin lama semakin hilang? Ya. Kebanyakan kan kemudian nanti yang menang Yata Mandala sekolahnya punya apotek hidup ya walaupun kita nggak tahu itu apotek hidup itu buat apa. Itu kan cuma sekedar jargon yang penting hijau gitu ya. Tapi kan nggak menyelesaikan akar masalahnya, yaitu penghancuran hutan, kemudian penggundulan untuk kelapa sawit, pengerukan untuk batu bara, pengerukan untuk nikel, ya. Kemudian ya tadi, ya secara kritis kita tidak diajarkan untuk menjawab secara sistematis bahwa ini ada sebuah aktor yang besar yang kemudian itu merubah bentahan ekosistem kita. Makanya ini butuh kerja kolektif bersama, pekerja kampus, guru-guru, SD, ya bahkan kalau kita sudah nyerah dengan politisi kita, ya udahlah yang penting kita jangan sampai selama-lamanya iman kan melawan dengan perbuatan apa hati ya. Kita udah tahu bahwa yang ngerusak itu ya oligarki ini ya. Kalau ada anak kecil ya ceritain aja tuh, Demit udah kalah sama oligarki gitu ya. Nggak sakit lagi jinmu gitu ya. Jinmu kuyang-kuyang ya, hantu-hantu apapun ya, itu udah kalah kan. Kalau kita kan mitosnya naik gunung jangan misu gitu ya. Nanti kesambet. Ya memang bener ada yang kesambet, tapi kenapa hantu-hantu itu nggak pernah nyambetin oligarki yang nembang pohon ratusan ribu hektar ya. Artinya kan Demit kalah juga dengan centeng aparat. Iya. Gitu. Oke. Sorry Terima Mbak, kasih. ini di jalan. Gak Terima apa-apa, kasih. Mbak. Aman. Hati-hati juga Masih di ada, jalan. Apa, Mas? siapa tahu ada yang mau sharing teman atau ada yang mau nanya. Oh iya, boleh, Mbak. Ini ada juga dari apa namanya tadi banyak komen-komen kayak ada Budi Adun miris ya gitu. Jadi ceritanya Mas Rian. Dan itu juga ada dari Muhammad Saruki sejak awal kebijakannya nggak berubah. Sebetulnya juga Iya, Mbak. permasalahannya itu masalah eh, tapi juga masalah struktural juga yang pada akhirnya eh, masyarakat juga bingung, kita juga bingung, negara yang bikin sistem juga pada ada gitu, jadi bingung semua gitu. Harus dimulai dari mana? Ya, ini harus dimulai dari mana saya juga bingung nih. Nah, ya itu masih galau semuanya. Ya, Nah, tapi tetap harus melakukan ya pas kecil-kecilnya perlawanan kan melawan ya, Pak. Jadi iya betul. tetap nulis artikel, ya kita nggak tahu di titik mana nanti mungkin saya punya harapan ya gerakan kolektif itu akan berhasil merebut kembali ruang-ruang itu dari cengkeraman oligarki yang rakus sih Mbak. Ya, cuman kan sekali lagi kita nggak tahu kapan itu terjadi sementara degradasi lingkungannya sangat pesat 20 tahun belakangan ini apalagi nanti zamannya Prabowo ya dengan dia membangun banyak basis militernya kemudian ada koperasi merah putih yang itu digunakan untuk militernya juga mungkin ya kita nggak tahu. Nah, Prabowo kan juga punya IC tuh sahamnya IC itu dari Hasim itu ya. Jadi dia mungkin juga satu-satunya orang yang menguasai perekonomian eksploitasi alam tadi. Udah terkait semua ini, jadi benang merahnya udah kelihatan. Ya, cuman ya lawan aja kayak SPK ya.
Iya. Kita riset terus, walaupun yang apresiasi sedikit, ya ya udah Mbak, tetap aja diteruskan. Bagian saya tetap, ya itu kan, ya udah yang penting kamu jangan menyerah gitu dengan dirimu sendiri ya. Takutnya nanti, ya memang itu sih Mbak. Kadang saya juga putus asa gitu ya. Tapi ya udahlah, saya udah memilih seperti ini ya, akan terus melakukan riset, dan riset-riset ini kalau ada yang baca ya silahkan, ada yang kemudian jadi timbul perdebatan juga nggak apa-apa. Yang cuman tetap saya ya terkait dengan ekosistem ini, karena bagaimanapun kan saya tahu bumi cuma satu gitu ya. Nanti Nah, kayak film apa, Science Elysium gitu, hanya orang kaya aja yang bisa kabur dari bumi dari yang udah rusak gitu. iya. Mungkin itu sih Mbak, jadi saya pikir itu. Oke. Baik Mas Rian, terima kasih banyak atas waktunya. Ini Sama-sama luar Mbak, biasa cerita. sorry nih Mbak sambil nyambi Aman Mas, kereta. aman. Oke, aman, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau nggak beraturan, karena saya pikir ini cuma obrolan warung kopi. Nanti mungkin kalau ada tulisan bisa saya share lagi deh Mbak. Oke, boleh, Ya boleh cuman, Mas. ya makasih banyak Mbak Ken, teman-teman yang udah hadir dan komentar. Ya, saya kembalikan ke Mbak Ken. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Mas Rian. Hati-hati di jalan juga ya Mas. Terima kasih Ya, banyak atas makasih banyak. pertanyaan ini yang Senang udah bisa menggugah. diundang. Oke, terima kasih. Terima Saya kasih Alif juga. ya. Iya Mas. Oke teman-teman, tadi kita udah bicara banyak dengan Mas Rian terkait dengan lingkungan kondisi lingkungan di Indonesia juga. Bahkan kita juga sampai sekarang juga masih dibikin galau juga ya dari cerita-ceritanya Mas Rian tadi. Kita udah banyak hal mulai dari ternyata tuh Indonesia em, nggak cukup untuk apa ya, nggak cukup untuk dalam segi melestarikan hidup aja, tapi bagaimana kita melihat pada akar masalahnya itu masih belum cukup kita, masih belum bisa gitu, karena memang banyak hal yang perlu kita lakukan dan banyak hal yang perlu kita perjuangkan gitu. Jadi satu persatu teman-teman kita bakal kembali lagi, kita dengan adanya kamisan SPK ini eh, diharapkannya teman-teman juga bisa sharing diskusi dengan anggota-anggota SPK lainnya dan juga sharing pengalaman, bertanya, dan juga menanggapi terkait hal-hal yang menjadi isu-isu di sekitar kita gitu. Kita udah banyak hal tadi dari jam 7 malam, dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung sampai pada detik ini. Mengutip sedikit dari uh, Ralph Waldo Emerson, beliau pernah mengatakan bahwa kehidupan adalah perjalanan terus kita jaga, bukan hanya tanah yang kita tempati. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di Kamisan SPK selanjutnya. Jangan lelah jadi kritis, jangan takut jadi kolektif, berserikat kita kuat. Terima kasih.